Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you? Okay, good. I'm fine too, thank you. Okay, maybe this is my first time to teach in this class because sebelumnya saya mengajar di kelas sebelah dan terjadi perputaran jadwal oleh kami. Nah, sebelum masuk ke kelas, let me introduce myself. My name is Andika Fitri Perdana, but you can call me Mr. Andika. Just Mr. Andika, it's okay. I'm from Kuala Kapuas, Central Borneo, and I'm 21 years old. Oke, hari ini kita sedikit mengulang pelajaran dari minggu sebelumnya, yaitu kita akan membahas tentang pronoun. Apa kalian sudah tahu apa itu pronoun? Iya, pronoun merupakan kata ganti. Itu sederhananya. Tetapi di sini pronoun ada banyak jenisnya. Dan salah satunya yaitu sudah kalian terapkan pada pertemuan ataupun pada materi introduction yourself atau talking about yourself. Nah, situ kalian sudah menggunakan apa itu pronoun. Jadi, untuk lebih detailnya, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas pronoun itu sendiri yang berkaitan dengan materi introduction pada pertemuan sebelumnya. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Sebelum kita memulai kelas kita hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, yang pertama kita bahas yaitu definisi dari pronoun itu sendiri. Pronoun atau kata ganti merupakan kata yang digunakan untuk menggantikan kata benda atau noun dalam bahasa Inggris. Seperti yang kalian ketahui, noun dalam bahasa Inggris bukan hanya sebatas benda saja, seperti chair, table, yaitu kursi, meja, kemudian whiteboard, papan tulis. Nah, bukan hanya sebatas benda-benda mati seperti itu, tetapi nama orang juga termasuk ke dalam noun. Jadi pronoun di sini digunakan untuk menggantikan noun-noun tersebut. Nah, untuk pronoun sendiri juga dibagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada subject pronoun, kemudian yang kedua ada object pronoun, kemudian yang ketiga ada possessive adjective, dan yang terakhir ada possessive pronoun. Untuk lebih lanjutnya kita akan bahas satu persatu pada video kali ini. Yang pertama yaitu ada subject pronoun. Nah, subject pronoun di sini digunakan untuk menggantikan kata orang ataupun benda pada posisi subjek atau biasanya di awal. Contohnya, biasanya kalian sering mendengar kata kalimat I love you. Nah, di awal kalimat terdapat kata I yang merupakan subjek dari love you. Nah, di situ I di sini menggunakan subject pronoun yaitu menggantikan kata saya. Nah, kemudian contoh selanjutnya subject pronoun you. Seperti yang kalian di layar kalian, ada kita ngambil contoh yang sama yaitu you know Emily. Kamu kenal Emily. Nah, di situ menggunakan subject pronoun di awal kalimat. Oke. Nah, kemudian seterusnya untuk contoh subject pronoun yang lainnya seperti we, they, she, dan he. Nah, untuk subject pronoun it itu sendiri digunakan untuk menggantikan benda-benda mati biasanya. Seperti contohnya the cloth is nice. Baju itu bagus. Kita bisa menggunakan subject pronoun it untuk menggantikan the cloth agar lebih singkat menjadi it is nice. Nah, jadi untuk subject pronoun itu sendiri seperti itu saja. Sangat simple, hanya yang perlu diingat yaitu I, you, we, they, she, dan he untuk orang, sedangkan untuk benda menggunakan pronoun it. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada object pronoun. Nah, untuk objective pronoun ini sendiri digunakan untuk menggantikan noun atau kata benda yang berada dalam posisi objek atau biasanya di belakang kalimat. Sebagai contoh, ada sebuah kalimat you love me. Nah, maka yang menjadi objek pronounnya yaitu adalah me pada akhir kalimat. Nah, seperti yang kalian lihat pada contoh, objek pronoun di sini juga ada 7 yang merupakan perubahan dari subject pronoun tadi. Dan
Untuk beberapa pronoun katanya berubah, seperti I tadi yang pada subject pronoun katanya I, kemudian pada object pronoun menjadi me. Kemudian yang lainnya ada juga we. We berubah menjadi us, kemudian they berubah menjadi them, dan she berubah jadi her, dan he berubah menjadi him. Untuk it sendiri itu tetap karena merujuk kepada benda. Nah, untuk contohnya sendiri seperti yang kalian lihat pada layar kalian, untuk yang object pronoun me tadi menjadi, jika dimasukkan ke dalam kalimat maka menjadi Emily knows me. Kemudian you tetap saja Emily knows you, sama seperti subject pronoun. Kemudian us berubah, yang awalnya merupakan we menjadi us. Jika sebelumnya pada subject pronoun menggunakan we, maka pada object pronoun menggunakan us, sehingga menjadi Emily knows us. Emily kenal dengan kita. Kemudian she menjadi her, he menjadi him. Begitu seterusnya, seperti yang kalian dilihat di layar. Nah, yang perlu kalian ingat di sini yaitu pada objek pronoun ini yang perlu diganti menjadi pronoun yaitu kata pada kalimat belakang. Maksud saya kata belakang dari sebuah kalimat. Kemudian yang ketiga ada possessive adjective. Nah, untuk possessive adjective ini agak lebih rumit daripada subject pronoun dan juga object pronoun, karena di sini bukan untuk menggantikan sebuah kata benda, tetapi untuk memodifikasi atau memberi penjelasan sederhana tentang kepemilikan dari suatu benda tadi, atau memberikan penjelasan kepemilikan kepada noun tersebut. Nah, untuk itu kalian lihat possessive adjective. Yang pertama ada my, kemudian kedua ada your, kemudian yang ketiga ada our, yang keempat ada their, yang keempat ada her, kemudian yang kelima yang keenam ada his, dan yang terakhir ada its. Nah, tetapi untuk penggunaannya sendiri terbilang cukup simpel karena kita tidak perlu menggantikan sebuah kata benda, tetapi hanya perlu menempatkan possessive adjective ini di depan kata benda tersebut. Contohnya yang menunjukkan kepemilikan, buku saya. Bukan I'm book, tetapi my book, menggunakan possessive adjective. Karena my di sini menunjukkan kepemilikan, bahwa buku itu milik saya. Atau jika buku itu milik dia, maka menggunakan your book. Kemudian jika buku itu milik bersama atau milik kita, lebih dari satu orang maksud saya, maka menggunakan our, menjadi our books, buku kita. Begitu seterusnya. Jika subjeknya merupakan tunggal, maka noun tidak perlu ditambahkan s, dan jika subjeknya jamak, maka noun perlu ditambahkan s, seperti yang kalian lihat pada contoh. Kemudian yang terakhir ada possessive pronoun. Nah, possessive pronoun ini merupakan lanjutan dari possessive adjective tadi. Nah, di possessive pronoun ini digunakan sebagai kata ganti kepemilikan. Nah, dalam penggunaannya, jika possessive adjective yang sebelumnya tadi diikuti oleh kata benda atau noun, pada possessive pronoun ini tidak dapat atau tidak boleh diikuti oleh noun, karena merupakan kata ganti dari noun itu sendiri. Jadi tidak perlu lagi nounnya dimasukkan. Nah, untuk possessive pronoun ini sendiri hanya ada 6. Yaitu yang pertama ada mine, kemudian yang kedua ada yours, yang ketiga ada ours, yang keempat ada theirs, kemudian yang kelima ada hers, dan yang terakhir ada his. Penggunaannya sendiri bisa lihat di layar kalian lagi, yaitu ada sebelah kirinya yaitu contoh kalimatnya, kemudian yang kanannya yang sudah dirubah menggunakan possessive pronoun. Oke, yang pertama ada it's my money, itu uang saya. Kemudian jika kita ganti menggunakan possessive pronoun, maka my money di belakangnya kita ubah menjadi mine, maka it's mine. Itu sama saja artinya uang itu milikku,
karena menggunakan mine tadi. Atau jika yang kedua, it's your money, itu uangmu, artinya kepemilikannya oleh orang lain, maka menggunakan possessive pronoun tunggal untuk orang ketiga, yaitu it's yours. Kemudian untuk it's our money, kita ganti lagi our money menggunakan ours tadi, yaitu it's menjadi it's ours. Nah, itu sama saja artinya bahwa kepemilikannya yaitu milik kita, milik bersama. Kemudian begitu seterusnya sampai yang terakhir. Nah, jadi itu tadi merupakan jenis-jenis pronoun dan juga penggunaannya. Mungkin kalian masih ada yang bingung mengenai pronoun dan juga kapan digunakannya, harus menggunakan yang mana, dan sebagainya. Nah, hal itu dapat kita antisipasi dengan seringnya kalian berlatih, kemudian seringnya kalian menjumpai teks-teks atau kalimat yang menggunakan pronoun-pronoun tersebut. Nah, salah satu contoh teks yang sering kita gunakan dan juga di dalamnya terdapat pronoun tersebut yaitu introduction atau perkenalan diri. Nah, kalian sudah belajar untuk bagaimana memperkenalkan diri dengan baik, how to introduce yourself as well. Nah, jika kalian amati pada teks introduction yang kalian sudah pelajari minggu sebelumnya, maka terdapat kalimat my name is bla bla bla. Oke. Misal, my name is Andika. Nah, dalam kalimat tersebut saja sudah terdapat penggunaan pronoun, yaitu possessive adjective, yang menjelaskan sebuah kepemilikan, yaitu nama saya, my name. Tidak menggunakan I name atau me name. Tidak menggunakan subject pronoun ataupun object pronoun, tapi menggunakan possessive adjective. Dan banyak lagi lainnya. Contohnya my hobby is bla bla bla, and then I'm 21 years old, seperti itu. Itu termasuk juga ke dalam penggunaan pronoun, yaitu subject pronoun, karena penggunaan I di awal kalimat tadi merupakan salah satu subject pronoun yang sudah kita bahas tadi. Baik, jadi tadi kita sudah membahas apa itu pronoun, kemudian jenis-jenisnya pronoun, dan juga bagaimana penerapannya di dalam kalimat. Saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan hari ini. Sebelum saya menutup kelas kita, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar, ataupun melalui e-learning, atau bisa menghubungi langsung di WhatsApp saya. Oke, baik. Kesimpulan dari kelas kita hari ini yaitu yang perlu kalian ingat 4 jenis pronoun tadi. Yang pertama ada subject pronoun, kemudian yang kedua ada object pronoun, yang ketiga ada possessive adjective, dan yang keempat ada possessive pronoun. Nah, penggunaannya itu sendiri, yang pertama subject pronoun itu digunakan untuk menggantikan noun dalam posisi subjek atau di awal kalimat. Kemudian object pronoun digunakan untuk menggantikan noun dalam posisi objek atau biasanya di akhir kalimat. Kemudian untuk possessive adjective untuk memberikan keterangan atau melengkapi kepemilikan dari sebuah noun yang diikuti oleh noun itu setelah adjektif posesifnya. Kemudian untuk possessive pronoun digunakan untuk menggantikan kepemilikan dari noun tersebut. Untuk masing-masing contoh dari setiap jenis noun tadi bisa kalian lihat di layar kalian. Nah, itu sudah lengkap. Nah, untuk mengukur pemahaman kalian tentang pronoun yang sudah kita bahas sebelumnya tadi, saya akan mengirimkan link Google Form, di mana link itu berisi pertanyaan berupa pilihan ganda mengenai pronoun yang sudah kita bahas. Hanya seputar pronoun yang sudah kita bahas, tidak keluar dari pembahasan itu. Silahkan nanti kalian jawab. Linknya akan saya kirimkan. Nah, untuk menutup kelas kita pada hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, silahkan kalian pelajari lagi di rumah apa yang sudah kita bahas di sini. Kemudian jangan lupa untuk terus berlatih.
terutama speaking, pelajari bagaimana pelafalannya, kemudian tetap patuhi protokol kesehatan yang ada, 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak, dan tidak perlu keluar rumah kalau tidak penting. Saya rasa hanya itu dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.